Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Ardiah Indah akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan dan doa. Adapun nas firman Tuhan yang akan dibacakan kepada kita semua sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, Kamis 20 Mei 2021. Dari kitab Mazmur pasal 33 ayat yang ke-12 hingga 22. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, baiklah kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, karena kami telah dibangunkan dari istirahat tidur kami sepanjang malam tadi. Kami menerima hari yang baru, kekuatan yang baru. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami yang akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini. Kuasai dan pimpinlah kami melalui Roh Kudus Tuhan, hingga firman ini akan meneguhkan dalam iman pengharapan kami kepadamu. Ampunilah segala salah dosa kami, suci kuduskan dan perkenankanlah kami. Oleh dan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Di bawah perikop, puji-pujian kepada Allah Israel. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ada yang masih ingat syair lagu sekolah minggu yang begini bunyinya. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hati. Segala rumput pun riang-riang. Tuhan sumber gembiraku. Bagaimana perasaan kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan setiap hari? Pasti, jikalau dengan menghayati kehadiran Tuhan dalam hidup kita, ada kesegaran yang baru dalam jiwa dan hidup kita.
Pemazmur mengajak kita melihat alam semesta ini dari kacamata Tuhan yang senantiasa aktif menyatakan pemeliharaannya atas dunia ini. Pemazmur ini bertujuan memproklamasikan, mengajarkan serta menguatkan keyakinan orang-orang benar untuk mempercayai Tuhan. Melalui mazmur ini, kita dibimbing untuk mengungkapkan kesetiaan, keadilan, hukum, dan kasih setia Tuhan dalam pujian yang penuh sorak-sorai dengan iringan musik yang dimainkan. Alasan dari ajakannya terdapat dalam lirik-liriknya yang berbicara tentang kekuasaan Tuhan atas seluruh alam semesta, bangsa-bangsa dan umat manusia, seperti ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Ia memenuhi bumi dengan kasih setianya. Ia memandang dari sorga, melihat semua anak-anak manusia, menilik seluruh penduduk bumi dari tempat kediamannya, dan mengarahkan pandangan matanya secara khusus kepada mereka yang takut akan Dia. Karena mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ini dapat kita lihat dalam ayat yang ke-13, 14 sampai 18. Tiada kekuasaan, kekuatan, dan ketangkasan lain yang jadi tumpuan. Kita lihat ayat yang ke-16 dan ayat 17. Karena hanya Dia yang layak menerima pujian. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Ia layak menjadi tumpuan doa kita. Kasih setianya menyertai kita sepanjang hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati. Walaupun dunia ini penuh dengan ketidakadilan, pelanggaran hukum, jiwa kita disegarkan oleh kenyataan bahwa Allah kita adalah Allah yang adil dan kesetiaannya tidak berubah. Anak-anak Tuhan boleh berharap dengan kepastian bahwa satu saat kelak keadilannya akan ditegakkan. Hukum-hukumnya menjadi pembimbing hidup kita. Betapa kita terenyuh melihat dan merasakan bumi yang semakin rusak dan panas. Namun kita diingatkan oleh pemazmur ini bahwa Sang Pencipta tidak membiarkan ciptaannya hancur. Realitas saat ini adalah bangsa berperang melawan bangsa. Banyak terjadi penindasan di sana-sini. Juga kekacauan dan kehancuran. Bangsa-bangsa adikuasa semakin pongah. Sementara suku-suku minoritas menjerit terjepit. Namun sejarah memperlihatkan tangan kuasa Allah, Dia bertindak menghakimi orang-orang yang tidak percaya dan melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Pemazmur menaikkan pujian bukan hanya sebagai pelengkap dan bagian dari ritual ibadah yang ia lakukan.
Bapak, Ibu, Saudara. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu kehilangan iman, karena Tuhan masih menyertai dalam kuasa dan kasih setia-Nya. Ia sanggup dan Ia terus-menerus memelihara umat-Nya. Seperti yang kita lihat dalam nas kita ayat yang ke-18 dan 19. Oleh karena itu, biarlah kita senantiasa tetap menaikkan pujian setiap saat dan waktu dalam kehidupan kita. Dengan jiwa yang diperbaharui, iman yang tetap kuat, yang mewujudkan dalam ucapan syukur dan tindakan kasih yang nyata kepada setiap orang yang kita jumpai. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita merendahkan diri, kita bersatu hati di dalam doa. Terpujilah Allah Bapa dalam Yesus Kristus, karena kami tetap dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Situasi dunia yang saat ini menghadang kami. Masa pandemi yang belum berakhir. Terjadi peperangan antar bangsa. Dan banyak sekali yang lainnya yang menjadi tantangan di tengah kehidupan kami. Kami tetap berharap kepada Tuhan. Jiwa raga kami arahkan kepada Tuhan. Kami mengamini atas firman Tuhan yang baru saja kami dengar, bahwa Tuhan memandang dari tempat kediamannya kepada orang-orang yang berharap dan berseru kepada nama Tuhan. Biarlah kami pun ya Allah terpelihara baik menurut iman pengharapan kami kepadamu. Jauhkan dari kami kuasa dan roh jahat. Berikanlah kepada kami kesehatan kekuatan sepanjang hari hidup kami. Pimpinlah kami di setiap jalan kehidupan kami. Dan Tuhan senantiasa ada serta di setiap kehidupan kami. Pada saat ini kami ingin mendoakan bagi jemaat yang ada di Bras Belange. Biarlah Tuhan dalam kuasa kasih-Mu Engkau melawat keberadaan jemaat di tempat ini. Engkau juga melawat setiap rumah tangga dan keluarga. Engkau mengaruniakan kesehatan kekuatan yang baik. Engkau memimpin di setiap langkah pekerjaan dan kehidupan mereka. Engkau memberkati dalam penata layanan kehidupan bergereja. Hamba-hambamu, pendeta, penatua, diakon, Engkau berkenan untuk tetap memberkati dan menyertai dalam tugas pelayanan mereka. Berita Injil yang tetap disampaikan dan diberitakan, biarlah diberkati oleh Tuhan, sehingga ia bertumbuh dan menguasai dan memberkati setiap orang-orang yang mendengarkannya. Demikian pun ya Bapa, kami menyerahkan bagi jemaat yang berada dalam kondisi tidak sehat, Tuhan memulihkan dan Tuhan memberi kesehatan yang baik kembali. Demikian pun ya Bapa, kami ingin menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami semua hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan doa ini dan kami akan ucapkan doa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.